Selamat pagi, perkenalkan saya Karisma Lumingkelas, dokter yang bertugas saat ini. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Jadi, pertama-tama kita menanyakan identitas pasien. Kemudian kita anamnesis pasien dengan menanyakan apakah pasien mengalami keputihan yang banyak dan berbau yang berwarna kuning ataupun warna hijau, dan apakah ada nyeri saat berhubungan seksual atau keluar darah setelah berhubungan. Pastikan juga bahwa pasien sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan IVA, seperti pasien sudah pernah melakukan hubungan seksual, pasien sedang tidak haid, atau pasien sedang tidak melakukan hubungan seksual dalam 24 jam sebelum pemeriksaan. Lalu kita menjelaskan bagaimana prosedur akan dilakukan dan kemungkinan ibu akan merasa kurang nyaman, tapi tidak perlu khawatir karena kita akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Lalu kita tanyakan, apakah ibu bersedia? Lalu kita memastikan ketersediaan alat dan bahan untuk dilakukan pemeriksaan IVA pada ibu ini. Lalu kita meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci daerah genitalia dengan air dan sabun secara bersih. Dan kita minta pasien untuk duduk di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi. Kemudian, kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul dan kita atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks. Kemudian, pemeriksa mencuci tangan menggunakan 6 langkah WHO. Lalu, kita lakukan palpasi abdomen dan kita nilai apakah ada tidaknya kelainan. Kita nilai lipat paha, apakah ada massa atau ulkus, lalu kita mencuci tangan kembali dengan menggunakan 6 langkah WHO. Kemudian, atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril. Setelah itu, pakai sarung tangan steril, kemudian inspeksi area genitalia eksterna untuk melihat apakah ada tanda-tanda inflamasi atau discharge atau darah, dan palpasi kelenjar Bartholin dengan menelusuri labia mayora kiri dan kanan untuk melihat apakah ada benjolan atau nyeri. Kemudian, lakukan toilet vulva dengan kasa yang telah dibasahi dengan larutan NaCl dari arah atas ke bawah. Kemudian, kita ambil spekulum dengan tangan kanan, kita oleskan jeli agar spekulum bisa dengan mudah masuk ke dalam vagina, dan kita buka labia mayora dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Lalu kita masukkan spekulum dengan keadaan tertutup, minta ibu untuk menarik nafas dalam. Bu, tarik nafas ya. Lalu kita putar 90 derajat sehingga tangkai mengarah tegak lurus ke bawah. Lalu kita atur tuas dan kedudukan spekulum, lalu kita menguncinya. Kemudian kita amati porsio serviks. Lihat bentuk, ukuran, dan warna porsio serta sekret vagina. Jika terdapat kecurigaan kanker, di mana terdapat massa berbenjol-benjol, rapuh, dan mudah berdarah, maka pemeriksaan IVA tidak dilanjutkan dan pasien dirujuk. Namun, jika tidak terdapat kecurigaan kanker, kita identifikasi squamous columnar junction atau sambungan squamous columnar. Jika squamous columnar junction tidak terlihat, maka lakukan pemeriksaan telanjang mata tanpa asam asetat dan berikan kesimpulan sementara, seperti hasil negatif, tapi squamous columnar junction tidak tampak. Lalu kita menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya lebih awal atau melakukan pap smear 6 bulan lagi. Jika squamous columnar junction terlihat, maka pemeriksaan IVA dapat dilakukan. Bersihkan porsio dari lendir eksudat dan darah dengan menggunakan lidi kapas. Lalu dengan lidi kapas yang baru kita celupkan ke dalam cairan asam asetat 3-5%, lalu usapkan pada seluruh permukaan porsio searah jarum jam dan kita tunggu 1-2 menit. Kemudian setelah itu kita perhatikan apakah ada lesi dengan aceto white pada porsio. Jika tidak, IVA negatif, kita jelaskan pada pasien.
kapan harus kembali untuk mengulangi pemeriksaan IVA. Jika ada IVA positif, tentukan lesi tersebut dapat dilakukan krioterapi atau tidak. Setelah itu kita melepaskan pengungkit, kita putar spekulum 90 derajat melawan arah jarum jam, keluarkan secara hati-hati, dan meletakkan spekulum di bengkok yang berada di meja instrumen. Setelah itu kita bersihkan vulva dengan desinfektan, lalu kita melepaskan sarung tangan dan membuangnya, serta kapas dan bahan sekali pakai lainnya ke dalam kontainer tempat sampah tahan bocor. Dan untuk alat-alat yang dapat digunakan kembali, kita rendam ke dalam klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Beritahukan pada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya. Lalu kita jelaskan hasil pemeriksaan, kita mengucapkan terima kasih dan mencuci tangan kembali menurut metode 6 langkah WHO. Pemeriksaan IVA telah selesai, terima kasih.